Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah lana fathan qarib. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bihaqqi sayyidi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam terhaturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para hadirin dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kesempatan kembali Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sehingga pada malam hari ini majelis Al-Badar terlaksana kembali. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, keberkahan atas segala sesuatu yang kita dapati, entah secara zahir maupun batin, diberikan manfaat insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita kaji mudah-mudahan membawa kita menuju lebih mendapatkan kekuatan iman dari Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya dan rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam terhaturkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhum faslun wa aslul iman alladhi huwa tasdiqul jazim wa in lam takun ma'rifatuhu binadharin wastidlal bi an ta'taqida jaziman biqalbik min ghairi taraddud wala turuwi shakk anna Allah ta'ala mawjudun wajibul wujudi lidhatih wujudan la yudrikuhu fana'un wala taghayyurun bikururil azminah wa mururil higab. Para hadir muliakan oleh Allah, masih kita mulai masuk di dalam pembahasan mengenai ilmu tauhid di bagian pertama di kitab Risalatul Jami'ah. Pertama seperempat atau bagian pertama di dalam kitab Risalatul Jami'ah membahas tentang ilmu tauhid. Taib. Di sini al-muallif Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan sebagai pensyarah daripada kitab Risalatul Jami'ah, beliau menjelaskan di sini aslul iman. Asal daripada keimanan adalah alladzi huwa tasdiq al-jazim. Tasdiq mempercayai betul-betul. Wa in lam takun, meskipun orang tersebut yang mempercayai, lam takun ma'rifatuhu binadhar wastidlal, meskipun dia itu bukan orang yang ahli untuk mengambil dalil-dalilnya. Tidak bisa dia menadhar sesuatu supaya untuk meyakini bahwasanya keesaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di dalam hatinya dia itu yakin tanpa ada keraguan bahwasannya Allah zat yang maha esa, zat yang maha satu, tidak ada Tuhan kecuali Ia Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang bukan ahli, gak bisa dia nazar sesuatu supaya mengembalikannya kepada Allah. Tidak bisa dia mengambil dalil-dalil, mengetahui dalil, mempelajarinya. Bukan ahlinya, dia gak faham. Tapi diberikan oleh Allah di dalam hatinya keimanan yang tanpa ada di dalamnya keraguan. Tamam? Taib, ada aslul iman. Ini asal daripada keimanan, ini dianggap beriman. Orang-orang semacam ini juga dianggap orang yang beriman. Tamam. Taib, bi an ta'taqid jaziman bi qalbik. Tapi memang di dalam hatinya mempunyai i'tiqad, keyakinan, min ghairi taraddud, tanpa ada keraguan. Allah Maha Esa, Maha Esa. Dia yakin dalam hatinya. Bagaimana keesaan Allah Subhanahu wa taala? Mana buktinya, mana dalilnya? Tak faham.
tapi dalam hatinya meyakini Allah Maha Esa, Allah Wahid, tidak ada Tuhan kecuali Ia Subhanahu wa Ta'ala. Tamam. Taib jaziman biqalbik min ghairi taraddud wala turuwi syak. Tidak ada di dalamnya keraguan. Yakin 100% yakin. Tapi tanya dalilnya enggak paham. Suruh nazar enggak paham. Tapi yakin, dia yakin dalam hatinya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang Maha Esa, yakin tanpa ada keraguan ya, tanpa ada keraguan. Kalau misalkan ada hembusan hembusan yang menyebabkan ia ragu, dia tidak ragu sama sekali, dia percaya. Untuk mengambil dalilnya dan mengambil nazar, dia tidak faham atau tidak bisa, ada aslul iman, tetap masuk ke dalam golongan orang yang beriman. Taib, annallaha ta'ala mawjudun, dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha ada, mawjud. Tamam, wajibul wujud li dzatih, Allah keberadaannya itu wajib, Allah itu ada, wajibul wujud li dzatih. Keberadaannya di mana? Tamam, Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa kamitslihi syai', qiyamuhu bi nafsihi, tidak membutuhkan sesuatu. Tamam, tidak butuh dengan yang lain. Taib, Allah ada, mawjud, wujudan la yudrikuhu fana. Keberadaan Allah itu tidak membutuhkan fana, kepunahan. Tidak ada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam keberadaannya itu punah. Kalau keberadaan selain Allah terdapat punah di dalamnya, ada ujungnya. Kita sekarang ada apa enggak? Ada. Tapi keberadaan kita ada akhirnya apa enggak? Ada. Kalau wujudnya Allah, laisa lahu li awwaliyati, laisa lahu awwal walal akhir. Tidak ada awal, tidak ada akhirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Keberadaan Allah ada awalnya enggak? Karena huwal awwal, dia adalah zat yang maha awal. Keberadaan Allah ada akhirnya enggak? Kalau ada akhirnya berarti fana, punah. Keberadaan Allah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha wujud, wujudnya laisa lahu ibtida' walal akhir, tidak ada akhirnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tamam la yudrikuhu fana wala taghayyur, atau perubahan di dalam keberadaan Allah, ada perubahan. La bikurul azminah, dengan berubahnya zaman. Kalau keberadaan kita sekarang berubah dengan berubahnya zaman, mulai dari rahim ibu kita berubah, mulai tambah keluar dari rahim ibu kita. Dengan berubahnya zaman berubah keadaan makhluknya yang lain. Tapi kalau Allah dengan berubahnya zaman tetap huwa awal, huwal akhir, huwal wahid, ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ya Allah, tidak berubah, tidak apa. Tamam, dia. Tamam. Meskipun di dalam hadis qudsi surah Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Kalau kalian dan orang yang terdahulu sebelum kalian dan orang setelah kalian, bangsa jin sebelum kalian dan setelah kalian, mereka semua menjadi hamba yang paling bertakwa dari setakwa-takwanya hamba. Jadi semuanya itu ketakwaannya penuh, semuanya sama, semua ahli takwa semua, bangsa jin, bangsa manusia.
Kata Allah, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Tidak berubah Allah Subhanahu wa taala di dalam kepemilikannya karena ketakwaan hambanya kemudian tambah mulia, enggak. Allah tidak tambah mulia dengan ketakwaan hambanya. Dia mau takwa hambanya, mau tidak bertakwa, tidak ada perubahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqas afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Begitu juga sebaliknya. Kalau kalau kalian dan orang sebelum kalian dan setelah kalian, bangsa jin sebelum kalian, bangsa jin sebelumnya dan sesudahnya, tamam, menjadi hamba yang paling jelek, semuanya itu rata, semuanya jadi hamba yang paling jelek. Kata Allah, mana qasada mana qasami mulki syai'a. Tidak kurang daripada kepemilikan Allah. Tamam? Mau jadi orang jahat, satu dunia semua jadi orang jahat, tidak ada pengaruh bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengaruh bagi Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Dia Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir, huwal awwal huwal akhir Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha suci. Taib. Wala taghayyur bi kurril azmin umur al-hijab wa annahu ta'ala wahidun, dan dia adalah zat yang maha esa, tunggal, la thani, la syarik, wala syabih, wala nadhir. Tidak ada yang menyamai Allah, kebanyakan sifatnya atau sebagian dari sifatnya atau salah satu dari sifatnya, enggak ada yang menyamai. La syarik wala syabih wala nadhir. Kalau syarik menyamai kebanyakan sifat enggak ada, atau menyamai banyak daripada sifat Allah, tidak ada. Jangankan itu, satu sifat daripada sifat Allah yang bisa menyamainya enggak ada. Wala nadhir. Huwa wahid, zat yang maha esa. Tamam? La thani wala syarik fi wujudih, di dalam wujudnya, di dalam zatnya, di dalam sifatnya, enggak ada yang menyamainya. Wa dzalika tsabit, dan itu semua ditetapkan, bisa ditetapkan dengan akal, dengan naql, bil ijma'. Ilau jaza kaunu itsnain, kalau misalkan Tuhan ada dua, tidak esa, tidak satu, la jaza an yurida ahaduhuma syai'an wal akhar dhidduh, maka niscaya yang satu ingin sesuatu, yang satu sebaliknya. Akhirnya enggak jadi. Kalau Tuhan dua, enggak jadi akhirnya. Yang satu misalkan minta buminya bundar, yang satu minta kotak, jadinya apa? Yang satu minta datar, yang satu enggak mau, jadinya apa? Enggak jadi. Tamam. Allah Subhanahu wa taala wahidun, dia adalah zat yang maha esa Subhanahu wa taala di dalam sifatnya, wujudnya, di dalam zatnya. Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau kana fihi ma'alihatun." Tamam? La fasadata. Kalau misalkan di alam dunia, di langit, di bumi ada Tuhan selain Allah, artinya la fasadata, maka langit sama bumi hancur. Yang satu pengen langitnya di atas, yang satu di bawah. Jadinya gimana? Tamam, baik. Wa adamu fasadihima, dalil daripada bahwasanya Tuhan itu zat yang maha esa, buktinya sampai sekarang ini Allah adalah zat yang maha esa, dalilun ala ta'addudillah li'anna ta'addud mujib lil fasad lima yakunu bainahuma min at-takhaluf. Buktinya sampai sekarang keberadaan dunia ini tidak berubah. Langit dari dulu di atas ya di atas,
di atas kita, bumi di bawah, di bumi di bawah. Tamam. Wala. Taib. Kenapa? Karena li'anna ta'addud, karena jumlah itu menyebabkan rusaknya, misalkan contohnya antara bumi dengan langit, itu bisa menyebabkan rusak kalau Tuhan itu ta'addud. Kalau Allah Subhanahu wa taala ganda, pencipta alam semesta ini ada dua, maka akan hancur. Ada yang pingin kita ditaruh di bumi, ada yang pingin ditaruh di langit, jadinya gimana? Tamam. Karena mereka nanti akan saling bertentangan satu dengan yang lain. Oleh karena itu Allah adalah Zat yang Maha Esa. Buktinya sampai sekarang lihat wujudnya langit, wujudnya bumi dari dulu sampai sekarang satu. Ini pertanda bahwasanya Dia adalah Zat yang Maha Esa Subhanahu wa taala. Wa ilaihi al-isyara biqaulihi ta'ala, di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat, idzal ladhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la 'ala ba'dhum 'ala ba'd law kana al-mu'minun. Wa qauluhu ta'ala law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun idzal labtaghaw ila dzil 'arsyi sabila. Subhanahu wa ta'ala 'amma yaquluna 'uluwan kabira. Taib. Jadi jelas pelajaran yang kita ambil sekarang, alhamdulillah mendapatkan pemahaman di dalam kajian kita untuk bagaimana tata cara kita tambah lagi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Asal keimanan itu harus apa? Bagaimana cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penciptanya. Di antara salah satu sifatnya, sifat wajibnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Dia adalah Zat yang Maha Wahid, Al-Ahad. Dia adalah Zat yang Maha Esa Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaAllah Allah kuatkan keimanan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala angkat dari hati dan perilaku kita keraguan. Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan keimanan yang kokoh di dalam hati, di dalam diri kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala kokohkan keimanan para rasul, keimanan para sahabat-sahabat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para hamba-hamba Allah yang khusus di dalam beriman, meyakini terhadap Allah, syariat Allah, kepada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Mudah-mudahan insyaallah kenikmatan, kelezatan di dalam meyakini Allah, di dalam kelezatan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapati insyaallah. Karena memang di dalam keimanan itu terdapat kelezatan. Dzaq ta'mal iman man radhiya billahi rabba wa bil islam midina. Tapi keimanan itu ada rasanya. Mudah-mudahan kita merasakan keimanan yang hakiki insyaallah, sebagaimana para salihin menikmati keimanan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala berimannya. Mudah-mudahan kita pun merasakan, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ala ruhil habib Ahmad bin Zain Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan Sidi Abdullah Muhammad Sidi Syekh Abdullah bin Awad Abdun Habib Ali Mashhur Muhammad bin Salim bin Habib Muhammad bin Salim bin Habib Syekhina Rijal Syukhna Abana Salihun Sadat Al-Alawi أمواتنا أمواتكم من تصدق في هذا المعهد عامل سابقا لاحقا أمواتنا أمواتكم مسلمين عامة وإلى روحك سعيد كرم يا سامح وأمواتنا أمواتكم سبحان الله تغشاهم برحمة وغفر الله يغفر لهم ورحمة جنة من الجنة وينفعنا بأصل المؤرهم علوم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة.